Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana sebetulnya adalah bacaan yang seringkali kita dengar pada saat Paskah. Dan kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena ini yang pertama kali dipilih oleh Tuhan untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu bangkit. Tuhan yang bersabda dan dia mendapatkan karunia itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena ini berbeda dengan Maria saudara dari Marta. Kalau saudara dari Marta kan Maria dari Betania, ini Maria Magdalena adalah Maria dari Magdala, maka disebut Magdalena. Jadi itu berbeda. Tetapi kita bisa melihat kedekatan dengan Tuhan Yesus bisa dikatakan sama, tetapi anugerah penampakan diberikan kepada Maria Magdalena ini. Dia termasuk para murid yang senantiasa mengikuti Tuhan pada saat Tuhan mewartakan. Walaupun kita bisa melihat bahwa perempuan tidak dipilih sebagai rasul, namun dia bisa dikatakan sebagai rasul pula yang handal dalam mewartakan kebangkitan Tuhan. Bahkan dia yang diputus oleh Allah untuk mewartakan kepada murid-murid yang lain, dan di antaranya adalah rasul. Dan kita bisa melihat pilihan Tuhan tidak belum. Pria dan perempuan untuk mewartakan sama hakikatnya. Jadi bagi di mata Tuhan tidak dipilih hanya laki-laki, tapi juga perempuan sama hakikatnya sebagai pewarta. Memang pada waktu Tuhan mengutus Maria Magdalena, dia sendirian. Kalau dia berdua, maka pewartaannya menjadi semakin kuat. Tetapi Tuhan mau menunjukkan walaupun Maria Magdalena itu sendiri mewartakan kebangkitan Tuhan, tetapi ini adalah warta yang kuat pula. Maka kita pun tidak harus takut kalau kita harus sendirian untuk mewartakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menguatkan kita untuk bisa mewartakan dan mengatakan kebenaran dan sang terang itu ada dan masih hidup. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat itu. Lalu kita bisa melihat mengapa sekarang Maria Magdalena itu mau untuk hadir di makam Tuhan setelah Tuhan itu dimakamkan 3 hari.
Karena kita bisa melihat saking cintanya dari Maria Magdalena itu kepada sang gurunya, dia ingin untuk bertemu dengan gurunya walaupun gurunya sudah meninggal. Sedang murid-murid yang lain itu justru berkumpul di tempat karena takut. Maria Magdalena justru keluar dari kelompok besar itu untuk hadir kepada Tuhan, dan justru tidak disangka-sangka dia malah bertemu dengan Tuhan. Kerinduannya itu terbayar dengan berjumpa dengan Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kalau sekarang bagi diri kita, kerinduan kita akan Tuhan pasti akan terbayar pula dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kerinduan saja ini sudah bisa membangkitkan Tuhan untuk senantiasa mau menyertai kita. Tanpa kita meminta, Tuhan pasti akan mendampingi kita pula. Kita bisa melihat tidak ada maksud lain dari Maria Magdalena untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di makam. Tidak ada maksud lain kecuali hanya mau menjumpai dia. Tetapi kalau kita mau ketemu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, biasanya ada embel-embelnya, karena ada permohonan-permohonan yang mau kita ungkapkan. Maka Maria Magdalena memberikan contoh kepada kita, kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, munculkanlah cinta kita kepada Tuhan. Bukan pertama-tama embel-embel yang isinya adalah permohonan-permohonan itu, tetapi kita mau mencintai Tuhan. Di situ Tuhan mau memberikan mujizat kepada kita, dan itu akan terpuaskan pula kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan pula. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata kita, namun dengan mata hati, dengan perasaan kita, dengan hati kita, kita mampu untuk bisa menangkap ini kehadiran Tuhan. Pada saat kita berdoa kepadanya, ungkapkanlah bahwa kita mau ketemu dengannya. Nah, ibu bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita diajari oleh Maria Magdalena yang kita pisahkan hari ini, cukup kerinduan kita kepada Tuhan itu sudah bisa menjadi modal yang baik pada saat kita berdoa kepadanya. Selamat merenungkan.